Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai sebuah tema kajian pada sore hari ini, kita sama-sama membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti, yaitu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat Nabi. Orang yang banyak membaca sholawat Nabi adalah orang yang menunjukkan kecintaannya, kerinduannya kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat yang kalian salamkan kepadaku, tablughuni, itu sampai kepadaku. Mudah-mudahan salawat yang kita baca selama ini direspon oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti kita dikumpulkan di surganya bersama Rasulullah SAW. Dan malam Jumat dan hari Jumat, malam Jumatnya, hari Jumatnya adalah kesempatan terbaik untuk memperbanyak membaca salawat. Dikatakan kembali, yang membaca salawat pada malam Jumat dan hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala berikan dia 100 hajatnya terkabulkan. 100 permintaannya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai nanti habis maghrib sampai besok Jumat, perbanyak membaca sholawat. Ustadz, kalau saya pakai YouTube boleh nggak? Boleh. Yang penting mulut kita membacanya juga. Di kamar kan ada wifi. Buka di YouTube, lihat yang marhabanan, lihat yang maulidan, pembacaan simtud doror, pembacaan maulid berjanji, silakan. Sampai ketika ya Nabi salam alaika diputar, bagus. Kamarnya itu terdapat Rasulullah SAW, sehingga Bapak 100 hajatnya nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tema pada sore hari ini yaitu menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan adalah pondasi utama untuk kita lebih percaya diri dan optimis. Karena orang muslim harus memiliki sifat optimis. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, berputus asa daripada rahmatku. Dalam ayat yang lain, min rahmatillah, dari rahmatku. Karena sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmatku adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya kepadaku. Lalu bagaimana cara menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah otomatis jawaban yang pertama, yang nomor 1, yaitu adalah meningkatkan keimanan. Bapak Ibu,
Yang pertama apa? Meningkatkan keimanan. Karena iman kita ini diibaratkan kalau zaman sekarang seperti handphone. Kalau saya boleh ibaratkan seperti handphone. Kadang full baterainya, kadang lowbat, kadang di pertengahan. Bahkan ketika lowbat, kalau tidak di charger, tidak di charge, maka handphone kita tidak bisa difungsikan alias mati. Sama seperti iman. Ketika iman kita full, rajin sholatnya. Ketika iman full, datang ke majelis taklimnya, ngaji sama kiai, ngaji sama habib, ngaji sama ustadz, baca kitab kuningnya, rajin. Imannya lagi full. Ketika lagi full, bantu orangnya bagus, jauhin ghibah, jauhin riba, cakep. Tapi ketika iman ini turun, sholat lupa, baca Quran boro-boro, sedekah apalagi kagak, baca sholawat lupa, ghibah rajin, riba tekun. Kalau imannya sedang turun. Maka Nabi SAW mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang naik, kadang turun. Up to down. Kadang di atas iman kita, kadang di bawah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fajaddidu imanakum. Maka perbaharuilah iman kalian. Tambahkanlah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddid ya Rasulullah? Bagaimana cara kami untuk menambahkan iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Hendaklah kalian memperbanyak membaca la ilaha illallah. Maka tadi ketika saya dan ibu semua dan bapak semua membaca la ilaha illallah, saya perintahkan untuk dihayatin. Masukkan ke dalam relung hati kita. Dalam sanubari kita. Nanti akan terekspos di hati kita, lalu ke akal kita, seluruh anggota tubuh kita. Nah itu ajaran tasawuf. Ketika membaca la ilaha illallah, kita masukkan ke dalam hati. Biar nanti masuk ke dalam palung sanubari yang paling dalam. Tereksposlah ke semua anggota tubuh kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menambah keyakinan dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah, memperbaharui iman kita. Ketika handphone kita full, kita bisa gunakan untuk YouTubean, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ngomongnya udah kayak orang bule Ustaz Ari. Jadi Bapak dan Ibu, ketika handphone kita di pertengahan, atau anggap tinggal 15%, sudah ada tanda merahnya di atas, kita sudah risau. Kita sudah galau, apalagi chargernya ketinggalan. Kita akan pinjam ke teman-teman kita tanyakan untuk meminjam casan, chargeran. Ketika lowbat, ya lowbat dah. Gak bisa dipakai. Sama dengan iman kita. Ayo, sekarang bagaimana cara mengeceknya? Lobetkah iman kita semua? Gampang. Bagaimana kita meletakkan Allah sehari-hari? Bagaimana kita memperlakukan Allah sehari-hari? Kalau iman kita bagus, berasa di atas, berarti di situ Allah bersemayam. Allah hadir dalam hidup kita. Tapi ketika kita jauh dari Allah, iman kita lagi lobet. Bukan cuma lobet, tapi matot. Matot. Mati total. Aduh, ayo cek sendiri-sendiri. Saya nggak mungkin bisa mengecek. Saya juga sedang mengecek diri saya. Adakah yang lobet? Kalau yang lobet kita perbanyak membaca la ilaha illallah. Itu chargeran. Bagaimana lihat Rasulullah SAW? Ketika sebuah riwayat, Rasul pernah bertemu dengan orang kafir. Rasul sedang istirahat. Lalu orang kafir tersebut masuk ke dalam tempat istirahat Rasulullah SAW. Seraya menghunuskan pedang ke wajah Rasulullah. Apa yang dikatakan si kafir ini? Muhammad,
Ini pedang di kepala Rasulullah. Siapa sekarang yang ingin menolongmu? Coba kalau kita, ya udah ampun ya maaf. Mungkin kalau kita seperti itu, minta ampun biar nggak dibunuh, biar nggak ditebas kepala kita. Tapi lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika pedang dihunuskan ke mukanya. Apa jawaban Nabi? Allah. Si kafir tadi yang menghunuskan pedangnya ke wajah Rasulullah langsung jatuh tersungkur beserta pedangnya. Tidak ada sedikit pun kerisauan dan ketakutan di wajah Nabi SAW karena ada Allah. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah memperbarui iman setiap hari. Apalagi Jumat ini Bapak-bapak, ya, perbanyak sholawat, baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, zikir, sholat malam. Insya Allah, kalau setiap hari kita seperti itu, istiqomahkan. Mumpung berada di Wisma Atlet. Nanti ketika di Wisma Atlet, rajin ngaji, rajin baca Quran di rumah, insya Allah seperti itu, terbawa terbiasa. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu harus yakin. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang mengatur rezeki adalah Allah. Maka saya punya istilah, rezeki sudah ada yang atur. Rezeki sudah tertakar. Nggak akan mungkin tertukar. Jadi rezeki saya, rezeki ibu, itu sudah ada yang atur. Sudah ada yang naker. Dan kalau sudah yang naker, nggak akan mungkin tertukar. Kita beda-beda rezekinya. Maka kita nggak boleh iri dengan saudara kita. Iri dengan kawan kita. Iri dengan teman di perusahaan kita, di kantor kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena rezeki udah ada yang ngatur. Sebagaimanapun kita berusaha, bekerja keras, Allah sudah atur takarannya. Emang betul. Kita tidak tahu di mana rezeki kita berada. Tapi rezeki kita tahu di mana kita berada. Jadi yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita yakin tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, ketika kita membaca Yasin, ada ayat Quran yang berbunyi, Innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang taunya kun fayakun doang. Jadilah maka jadi. Ya kalau Allah mau, apapun bisa terjadi, Bu. Berapa banyak orang yang miskin, hidupnya terlantar dari keluarga yang miskin, yang tertindas. Allah mau, Allah angkat derajat. Berapa banyak pula orang yang kaya raya, lalu bangkrut, failet. Karena jatuh begitu saja, Allah punya kuasa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi Allah berkehendak atas segala sesuatu. Yang pertama, keyakinan bisa ditambahkan kepada Allah dengan cara memperbarui iman. Yang kedua adalah mempercayai bahwasanya semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah mulai singkat dan akan habis, saya ingatkan kembali besok pagi jam 9:30 akan ada kajian Jumat Berkah. Insya Allah diisi oleh Kiai. Nanti moderatornya oleh kawan saya Ustadz Ahmad Roziki. Lalu besok kita lanjutkan kembali kajiannya setelah maghrib jam 6:30. Jangan lupa salat maghrib, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, tetap optimis, perbanyak doa, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Cepat sehat Bapak dan Ibu semua, berkah hidup dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.